Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekarang bertemu lagi pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 SD. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita sama-sama baca doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan mempelajari Asmaul Husna dengan materi berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian semua mampu membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Anak-anakku semuanya, dalam suatu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, latihlah diri kalian berakhlak dengan akhlak atau sifat-sifat Allah. Beberapa contoh akhlak untuk meneladani sifat Allah dalam 5 Asmaul Husna seperti Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mukmin adalah sebagai berikut. Pernahkah kalian mengalami peristiwa seperti gambar ini? Bagaimana pengalaman kalian saat dicurangi oleh teman waktu bermain? Tentu kalian marah, bukan? Marah itu manusiawi, kodrat manusia. Namun, bila marah itu dilampiaskan dalam bentuk tindakan, maka keadaan akan penuh perselisihan, jauh dari kedamaian. Oleh karena itu, kita harus bisa menahan diri. Menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri. Menahan diri dapat diterapkan banyak hal. Contohnya, menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari bermain yang berlebihan, dan menahan diri dari berbuat curang. Menahan diri adalah sebagian dari akhlak yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik, yang Maharaja dan menguasai dari segala sesuatu. Ini adalah cerminan dari kemampuan menguasai diri jika hendak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Apakah kalian sering melakukan seperti gambar berikut ini? Tanpa bantuan orang lain, ini adalah ciri anak yang mandiri. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri, tanpa mengandalkan orang lain. Kebiasaan hidup mandiri harus dimulai sejak dini. Makan sendiri, mandi sendiri, berpakaian sendiri, menyiapkan alat sekolah sendiri. Hidup mandiri akan melahirkan anak yang perkasa, tangguh, optimis, dan percaya diri dalam hidupnya. Ia tidak mudah menggantungkan pekerjaan kepada orang lain, baik orang tua, saudara, atau teman. Kemandirian akan mengantarkan seseorang pada derajat kemuliaan. Mulia di hadapan Allah dan manusia. Mulia di hadapan Allah sebab ia mengikuti anjuran syariatnya. Sebagaimana dicontohkan nabinya, mulia di hadapan manusia karena orang lain tidak merasa terganggu dengan sikapnya. Perilaku mandiri salah satu contoh perbuatan yang meneladani Asmaul Husna. Seperti Al-Aziz, dengan mandiri hidup menjadi mulia dan perkasa atau tangguh. Apakah setiap hari kalian selalu melaksanakan sholat? Sebelumnya, tentu kalian harus menjaga kebersihan. Kebersihan badan, pakaian, maupun tempat sholat. Oleh karenanya, kita harus cinta kebersihan. Fitrah manusia adalah menyukai keindahan dan kebersihan.
Cinta kebersihan diajarkan oleh agama Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kebersihan adalah sebagian dari iman." Islam sangat memperhatikan kebersihan, dibuktikan dengan kewajiban wudhu sebelum sholat, anjuran bersiwak atau sikat gigi, kewajiban mandi, dan bersuci setelah hadas. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan kebersihan badan, pakaian, dan tempat akan memberikan manfaat bagi kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Karena yang paling penting lagi adalah menjaga kebersihan hati dengan menjauhkan penyakit hati seperti sombong, dengki, ria, dan bangga diri. Kebiasaan hidup bersih merupakan akhlak terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Setiap saat kita harus berusaha menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan alam sekitar. Pernahkah kalian merasakan bahagia sebab kata-kata santun dari temanmu? Atau pernahkah kalian sakit hati karena kata-kata temanmu pula? Demikianlah manfaat dan bahaya lisan. Kadang ia membuat orang senang hati dan di lain waktu membuat orang sakit hati. Maka kita harus bisa menjaga lisan agar selalu menyenangkan, bukan menyakitkan. Hati-hatilah berbicara, pikirkan untung ruginya sebelum terucap menjadi kata-kata. Lalu, untuk apa sebaiknya lisan digunakan? Gunakanlah lisan untuk berpikir, membaca Al-Quran, menasehati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu, dan amal soleh lainnya sesuai tuntunan. Jauhkan dari dosa-dosa lisan seperti adu domba, fitnah, ghibah, mencela, membuka aib seseorang. Dengan demikian berarti kita telah membuat orang lain tentram dan damai. Inilah salah satu perilaku yang meneladani Asmaul Husna As-Salam. Kita harus selalu menjaga lisan dari perkataan yang menyakiti hati orang lain agar kita dapat menjaga kedamaian dan sejahtera. Bagaimana rasanya dikala ada anak berbuat gaduh saat sholat berjamaah? Apakah kalian rasakan jika anak-anak berbicara waktu upacara bendera? Apa yang akan terjadi bila anak-anak menyeberang jalan dengan sembarangan tanpa melihat rambu-rambu? Bagaimana keadaan suatu pertandingan bila penonton membuat kekacauan dengan melemparkan botol ke lapangan? Suasana tidak aman, takut, dan marah akan meliputi suasana batin setiap orang jika ketertiban tidak diindahkan. Untuk itu, kita harus terbiasa hidup tertib. Kepatuhan pada aturan harus dibiasakan dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Ketika kalian berada di luar rumah, sekolah, masjid, atau tempat lainnya, maka ikutilah aturan. Inilah kunci mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat. Mengikuti aturan, inilah yang disebut tertib. Hal ini merupakan salah satu teladan dari Asmaul Husna Al-Mu'min, menciptakan ketertiban sehingga membuat orang lain merasa aman. Alhamdulillahirabbil alamin. Belajarnya sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah merasa mampu membiasakan diri, mandiri, cinta kebersihan, jaga lisan, dan hidup tertib. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.